Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Saudara sebapak ataupun seibu, ini masih ada hubungan kekerabatan. Maka kita harus tahu juga bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu hukum tadi, syarat, kemudian juga ada sebab mendapatkan warisan. Tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwasanya sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, dan nanti yang kedua sebab mendapatkan warisan adalah adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki, betul-betul ada hubungan darah. Berarti sekali lagi yang namanya anak angkat itu tidak dapat hak faraid. Kalau ditanya apa hukum mengangkat seorang anak, jadi kita lihat sejarah dulu, Rasulullah pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Harithah ini termasuk anak angkat Rasulullah yang mana menemani Rasulullah ketika itu hijrah ke Taif sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi saking dekatnya Zaid bin Harithah tersebut dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad, yang lagi ada Nabi Muhammad. Nah, ketika panggilan itu terjadi, langsung ditegur oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, disebutkan ud'uhum bi abaihim, panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka. Sehingga dalam hal ini yang dilarang dalam mengangkat anak itu adalah memberikan nasab atas nama orang tua angkatnya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Saya ada beberapa kasus kita temukan di Banda Aceh sini, dia angkat anak lalu dibuat di kakaknya sebagai anak kandung. Ini satu kebohongan. Karena ketika kebohongan itu telah terjadi, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Kapan itu? Misalkan ketika yang diangkat ini anak perempuan. Ketika anak perempuan ini sudah dewasa, sudah balik, ini bukan mahram bagi orang tua angkatnya. Gak boleh dia lihat auratnya, gak boleh dia, misalkan dia peluk, dia cium kayak anak sendiri aja. Itu ada batasan-batasan, walaupun dirawat dari bayi sekalipun, itu nggak ada hubungan darah. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Ketika anak perempuan ini sudah mau menikah, maka nggak boleh orang tua angkat jadi wali nikah. Wali itu tetap dari nasab. Kalau nggak ada nasab satupun, itu dari wali hakim nanti. Nggak boleh orang tua angkat jadi wali nikah. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Dalam permasalahan kewarisan, yang harusnya dia bukan termasuk ahli waris, tapi dia dapat hak secara faraid. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada aturan mainnya dalam mengangkat seorang anak, dalam mengadopsi seorang anak. Maknanya Pak, boleh kita rawat dia, boleh kita asuh dia, tapi kita jaga juga batasan-batasannya, dan tidak boleh kita berikan nasab atas nama orang tua angkatnya. Ini ada kejadian menarik di akhir tahun yang lalu. Kebetulan ada yang bertanya, jadi sepasang suami istri ini karena sudah lama tidak punya keturunan, akhirnya mereka sepakat untuk mengadopsi anak dari umur 10 hari. Sekarang anak ini sudah mau masuk kuliah. Anak ini laki-laki. Lalu waktu itu saya coba tanya, apakah anak ini sudah mengetahui orang tua aslinya? Anak dia nggak tahu ayah aslinya. Kemudian saya tanya lagi, Bapak tahu nggak dia anak ini punya berapa saudara dari ayah? Katanya rame, ada 12 orang. Kebetulan banyak rezeki, tapi mungkin secara ekonomi itu agak sedikit masalah, sehingga orang tua aslinya itu dititipkan anaknya ke orang lain untuk diadopsi, baru diangkat. Nah, jadi
Saya tanya lagi, man anaknya itu lihatnya saudara kandung, nggak tahu. Ini yang bahaya. Ya. Dikhawatirkan ini akan terjadi perkawinan saudara. Ya. Dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Ya. Terjadi perkawinan saudara karena misalkan dengan kemajuan teknologi hari ini orang bisa mengenal, ya, tapi dia tidak mengetahui identitas aslinya, ya, sampai mereka mungkin sudah saling suka, sampai ada yang mau menikah, tapi nggak tahu itu adalah adik kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Ya, jadi ini terjadi. Ya. Makanya saya katakan jangan payah betuli, harus disampaikan ini. Walaupun kadang-kadang ini berat, ya, tapi kita bicara tentang masalah hak, ya, masalah kebenaran. Jadi harus dikasih tahu siapa orang tua aslinya, siapa saudara kandungnya. Jangan sampai terjadi pernikahan saudara ataupun incest. Ya. Ini yang sangat kita khawatirkan dalam permasalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bicara tentang masalah faraid juga sebenarnya ada sebagian orang mengatakan masalah yang tabu ataupun masalah yang sensitif tadi. Karena kenapa? Dia berkaitan masalah harta. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas terkait porsi masing-masing ahli waris. Tadi kita katakan ada yang berhak dapat 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Namun yang sering terjadi di masyarakat adalah ketidakjelasan kepemilikan. Ini yang sering terjadi. Kenapa jadi ribut? Nggak jelas status kepemilikan. Contoh, beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian ribut ahli waris gara-gara salah satu transaksi yang dilakukan oleh seorang anak ini dengan orang tuanya. Jadi waktu hidup ayahnya, menurut anak ini dia ada transaksi jual beli dengan ayahnya, jual beli tanah. Tapi transaksi jual beli ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ya biasa mungkin transaksi antara orang tua dengan anak kan harganya miring lah kan. Nah, tapi transaksi ini tidak diketahui oleh ahli waris lain, sehingga puncaknya ketika meninggal orang tuanya, si anak satu mengklaim bahwasanya tanah itu sudah dibeli sama ayah, yang tanahnya kalau lumpuh dengan bahaya. Ahli waris yang lain, adik-adiknya yang lain mengatakan, ayah pegang harta. Ayah nggak bilang apa-apa. Ini juga harus divalidkan, kami ada hak juga di tanah ini. Kebetulan tanah ini sudah bernilai, sudah berharga. Jadi status kepemilikan ini sering terjadi permasalahan. Terkait juga pemberian orang tua. Orang tua kasih untuk anak nomor phone, anak pertama disuruh kelola kos-kosan, anak kedua disuruh kelola warung kopi, anak ketiga disuruh kelola ya seperti itulah. Misalnya ada investasi, ada indikasi juga. Nah, ini akadnya harus jelas apakah ini hak guna pakai ataupun ini adalah pemberian hibah. Karena nanti kapan? Ketika meninggal orang tuanya, ya, apalagi terjadi selisih perbedaan nilai, yang merasa nilainya sedikit itu akan dia protes kepada saudaranya yang lain. Bang, yang mengatakan usaha pun kalau tahanan, nulun hana jalan terus, nulun nahak sini. Jadi sehingga ini jadi permasalahan. Maka oleh karena itu akadnya juga harus jelas. Begitu juga ketika terjadinya, ya misalkan seorang ibu lah, yang namanya ibu mungkin dia khawatir terhadap satu orang anak yang belum memiliki pekerjaan, sehingga ibunya diambil emasnya dikasih kepada anak tersebut. Hai ini nyoba cok nyoba si belum ayam bikin usaha untuk bajan namulah kan toh, sehingga ya dikasih, setelah itu dia jual, lalu dia usaha, dan 10 tahun kemudian alhamdulillah ada hasilnya. Lalu ketika dibayar emas itu, bagaimana? Apakah hitungannya 10 mayam di 10 tahun yang lalu ataupun 10 mayam pada tahun ini? Kan sudah berbeda, ya. 10 mayam 10 tahun yang lalu masih di harga 2 jutaan, Mas. Sekarang 1 mayam sudah 5 juta 100 ya, dengan ongkos ya. Nah, ini juga jadi masalah nanti.
Apalagi misalkan kalau mamanya meninggal dunia, transaksi ini diketahui oleh anak-anak yang lain. Dia bilang nanti, bang, yang bayi bermak, kamu nahak sih sini. Jadi ini jadi masalah. Makanya akad-akad seperti ini harus diperjelas di awal. Kalau tidak, ini rentan terjadi permasalahan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dalam permasalahan warisan ini jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Karena bicara warisan kita bicara tentang masalah hak. Ketika kita menzalimi orang lain, maka ini akan mempengaruhi terhadap amal ibadah yang telah kita kumpulkan, yang telah kita bina. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah. Mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Itu jadi pertanyaan, kenapa jadi bangkrut? Padahal dia secara hablum minallah bagus sekali dia. Rupanya ketika dilihat secara hablum minanas, kata Rasulullah, qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma'ala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Dia suka membuat kezaliman terhadap orang lain. Yang pertama, dia suka buat keributan. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka kalau kita perhatikan 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, hampir setiap hari itu terjadi di sekitaran kita. Ada orang yang ribut-ribut, ada orang yang saling memfitnah, ada orang yang suka memakan hak orang lain atau harta orang lain, ada yang suka pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Dan terkadang 5 bentuk kezaliman ini tanpa kita sadari itu terjadi dalam masalah warisan. Kalau sudah terjadi sengketa warisan, kadang-kadang itu kelima bentuk zalim ini terjadi. Yang pertama, ribut-ribut antara abang beradik masalah warisan. Yang kedua, nanti ada di antara mereka saling fitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta peninggalan orang tua. Lalu adiknya bilang, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual duluan harta ayah. Nah, ini kan sudah saling fitnah di antara mereka. Dan yang ketiga, nanti secara tidak sadar ada di antara mereka yang memakan yang bukan haknya dia makan. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau ada yang menyerobot hak tanah. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Ini bahaya sekali jemaah yang muliakan Allah SWT. Kemudian tidak sedikit juga dalam sengketa warisan ini yang terjadi adu fisik, pukul-pukul. Ya. Jadi saya sebelum Ramadan ini ada kasus, ya. Ada kasus ribut antara dalam sebuah keluarga abang beradik, sampai adiknya ini laki-laki dia tampar kakaknya yang perempuan karena ribut masalah harta. Lalu kakaknya ini sudah berkeluarga dan diketahui oleh suaminya sudah ribut lagi dengan suami kakaknya. Sampai masalah ini berujung di kantor polisi. Kan sedih kali kita. Harusnya bicara warisan kita bicara nikmat, ya, karena harta ini kita dapatkan nggak perlu kita capek-capek kerja, nggak perlu kita keluarin keringat, tapi bisa berubah menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Jadi ini ada yang sampai adu fisik, dan na'udzubillah ada yang sampai tak parah, ada yang sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika ada orang menzalimi orang lain, diambil pahala-pahala amal kebaikannya, diambil pahala salatnya, puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya, lalu ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Lalu kata Rasulullah, boleh jadi amalan-amalannya ini habis. Karena kenapa? Karena dia banyak menzalimi orang lain. Dan ketika dicek lagi, dia pernah buat zalim kepada si fulan, dia pernah buat zalim kepada si fulan. Lalu amalnya sudah habis, sehingga
ketika dia berbuat kezaliman pada orang lain lagi, kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus kondisi kita ini dizalimi daripada kita menzalimi. Ya. Dan pernah ada cerita lucu, tapi bukan lucu juga, tapi aneh juga. Ketika duduk mediasi warisan, ada di antara ahli waris yang mengatakan seperti ini, Ustaz, pokoknya hak saya rumah ini, Ustaz. Urusan masuk neraka itu urusan saya. Alhamdulillah. Ya, dia kira masuk neraka kayak masuk sauna. Ya. Padahal api neraka itu paling rendah. Ketika dia injakkan ke dalam api neraka itu, mendidih otaknya. Ya. Jadi kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan setelah Allah menjelaskan ayat-ayat tentang masalah warisan, mulai An-Nisa ayat ke-7, An-Nisa ayat ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13 An-Nisa itu adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas dengan mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan hak anak yatim dan lain sebagainya, maka ancamannya 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Kita bayangkan, jangan kita anggap oh masalah ini sepele, ya. Kita banyak mendengar kisah-kisah orang yang menzalimi orang lain, mereka nggak akan bahagia, nggak akan tenang hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab juga ketika di dunia. Ada yang sakit-sakit karena kenapa? Dia makan hak anak yatim, ya. Apalagi memakan hak anak yatim ini secara khusus dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah jelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sama-sama kita jaga harta kita, jangan sampai kita mengkonsumsi harta yang bukan menjadi hak kita. Karena sejatinya bicara masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain dan memakan hak orang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini ketika kita banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita tempatkan pada jalan yang baik dan benar, insyaallah harta ini akan menarik kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.